Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, siapa ketua kelas? Kopi dokter, Pak. Oh, silakan dipimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Baik, Bapak absen dulu ya. Yang pertama, Desi Rianti, Hadiroh. Kofidatun, Hadiroh, Pak. Santi Lestari, Hadir, Pak. Sandi Mursidan, Hadir Pak. Salsadila, Hadir, Pak. Juliansa. Tidak masuk, Pak. Kenapa tidak masuk? Izin kayaknya, Pak, ada acara keluarga. Tapi dia nggak ngirim surat. Nggak ada surat, Pak. Berarti apa ya? Ada Pak. Kenceng banget Bapak ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu ya yang perlu kita contoh gitu. Tapi kita akan bahas tentang syukur. Ada yang tahu apa itu syukur? Syukur adalah tanda, Terima kasih. tapi pengertian lengkapnya ya. Syukur adalah ungkapan kebahagiaan dan terima kasih atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tentukan. Jadi syukur itu tanda terima kasih kita setelah kita mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, misalnya ketika kita wisuda, naik kelas, dapat nilai bagus, nah itu kenikmatan. Jadi syukur itu berhubungan erat dengan Nikmat. Kenapa kita disuruh untuk bersyukur? Ada firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat, sesuatu nikmat, maka kita diharuskan untuk bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur, maka siksa Allah sangat pedih. Kita harus bersyukur, insya Allah akan selalu ditambah nikmatnya. Bentuk dan contoh syukur diantaranya itu nikmat berupa kesehatan jasmani dan rohani. Nah, kesehatan itu adalah syukur yang terbesar. Jadi ketika kita bangun subuh, jangan mikirkan apa dulu, jangan memikirkan uang, tapi pikirkan alhamdulillah kita masih bernafas. Kita masih bernafas, itu adalah syukur yang paling besar. Bagaimana cara mensyukuri nikmat kesehatan itu? Dengan cara kesehatan kita digunakan untuk hal-hal yang baik. Bisa juga untuk menjaga kesehatannya dengan cara olahraga gitu ya, anak-anak. Selanjutnya ciri-ciri perilaku syukur itu tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Jadi ketika mereka itu dapat sesuatu atau ujian, tidak pernah mengeluh. Dapat kenikmatan, tidak mengeluh. Maksudnya tidak apa cuman segini gitu, nggak banyak, masih kurang aja gitu. Itu tidak bersyukur, namanya ngeluh. Nggak boleh ngeluh ya. Terus selalu mengucapkan alhamdulillah bila mendapatkan nikmat. Nah, ciri-ciri yang orang bersyukur itu ketika mendapatkan sesuatu yang membuat kita bahagia, maka kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Selanjutnya, mau membagi kebahagiaan kepada orang lain bila telah mendapatkan rezeki dari Allah. Nah, ketika kita mendapatkan rezeki seumpama panen padi gitu ya. Nah, kita bersedekah, itu tanda kita syukur kepada Allah dengan cara bersedekah. Kalau kita bersedekah, insya Allah itu akan selalu ditambah. Terus kita sedekah jangan takut dengan kemiskinan ya.
Yang keempat itu selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan. Selalu bersyukur apapun yang didapatkan, selalu bersyukur. Selanjutnya yaitu cara bersyukur kita. Cara bersyukurnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama bersyukur dengan lisan. Bagaimana bersyukur dengan lisan? Yaitu dengan cara mengucapkan alhamdulillah. Itu sudah termasuk bersyukur. Kita menerima dengan mengucap alhamdulillah. Selanjutnya bersyukur dengan badan atau dengan perbuatan, yakni bersikap selalu taat kepada perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu termasuk syukur. Itu syukur dengan kegiatan. Syukur kita atas kesehatan jasmani rohani, kita lakukan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu termasuk syukur kesehatan, maka kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Apa itu namanya? Menjauhi segala larangan dan menjalankan segala perintah. Istilahnya ya takwa. Itu takwa ya. Jadi kalau kita sudah takwa, itu insya Allah orangnya baik, benar-benar baik. Selanjutnya apa dampak positif dalam membiasakan perilaku bersyukur? Yang pertama, untuk membiasakan diri bersyukur atas nikmat yang kita terima dari Allah, maka hendaklah kita melakukan hal-hal berikut. Ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, kita harus menerimanya dengan ikhlas dan jangan merasa kurang. Nah, itu dampak positifnya kalau kita menerapkan syukur. Kita selalu menerima apa yang diberikan oleh Allah terhadap kita. Kita selalu bersyukur, tidak merasa kurang, selalu merasa cukup gitu ya. Selanjutnya memanfaatkan apa yang kita terima untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memenuhi keinginan. Jadi ketika kita mendapatkan kenikmatan atau kebahagiaan, jangan sampai salah kita pergunakan untuk apa gitu ya. Kita butuhnya apa, kita pergunakan. Jangan untuk keinginan kita, jangan kita untuk jalan-jalan, beli apa yang tidak guna gitu ya. Nah itu namanya apa? Tabjir. Apa tabjir? Boros. Ya, nggak boleh boros. Nah, boros itu temennya syaiton. Syaitonnya. Ada yang mau teman nama syaitan? Nggak ada. Makanya jangan boros-boros ya. Ya Pak. Ya. Selanjutnya berbagi kebahagiaan dengan orang lain bila mendapatkan nikmat. Nah, ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita harus berbagi. Rasa syukur kita berbagi. Bagaimana firman Allah? La in syakartum la azidanakum min adzabil syadid. Barang siapa yang bersyukur kepada saya, maka kepada Allah maksudnya ya, maka Allah akan tambah nikmatnya. Tapi kalau tidak mau bersyukur, siksaan Allah itu sangat pedih. Nah, kita kalau bersyukur, insya Allah selalu ditambah-tambah. Dulu Bapak itu pernah menerapkan rasa syukur. Itu beneran, saya nyata. Dulu sekarang enggak? Ya, sekarang masih. Dulu itu Bapak selalu apa yang saya dapat, selalu bersyukur. Alhamdulillah. Ternyata memang benar, selalu mendapatkan terus gitu. Memang bahagia hatinya kalau bersyukur. Gitu ya. Terapkan. Oke? Mendapatkan apa Pak? Ya kebahagiaan, sama kita dapat rezeki ya, kita beri sedekah. Enggak, kalau belum mampu untuk sedekah, ya setidaknya lisan kita berbunyi alhamdulillah. Itu namanya bersyukur lisannya. Kita terima tidak kurang, maksudnya enggak ngeluh, cuma segini, belum buat beli ini udah habis gitu, dan gitu ya. Terus semua yang kita punya adalah milik Allah yang harus disampaikan kepada yang lebih berhak. Jadi yang kita dapat itu kita sadar bahwa itu bukan punya kita, itu punya Allah, maka kita harus berbagi-bagi gitu sama teman-temannya, atau traktir juga bisa, itu tanda syukur. Kemudian dampak yang diperoleh apabila kita pandai bersyukur, dampak negatifnya ya, dampak positif maksudnya. Iya Pak. Itu mendapat jaminan tambahan nikmat dari Allah. Nah, ketika kita udah ada kan, ketika kita menerapkan rasa syukur, mendapatkan jaminan tambahan, udah pasti mendapatkan tambahan gitu ya. Selanjutnya mendapatkan ridho. Nah, ridho itu adalah yang paling penting ya. Dapat ridho dari Allah
kebahagiaan seumpama tentang kelulusan, nilai baik, nah itu bersyukur, nanti insya Allah hidupnya barokah karena ridha Allah. Terus terhindar dari sifat tamak yang dapat menjerumuskan dari kepada kufur nikmat. Nah, kita terhindar dari tamak. Tahu apa tamak? Serakah. Iya, nggak boleh serakah ya. Kita selalu kurang-kurang, nanti kita kufur nikmat. Apa kufur? Lupa, nggak mau bersyukur gitu ya. Nggak mau bersyukur itu sombong namanya. Seolah-olah semuanya punya kita gitu. Selanjutnya memperoleh kepuasan batin. Nah, kalau kita menerapkan rasa syukur itu, kita akan mendapatkan kebahagiaan batin gitu, puas gitu, nggak berkurang-kurang gitu. Jadi ya kalau bisa kita selalu bersyukur walaupun itu sulit gitu, walaupun itu tidak memumpuni dengan kebutuhan kita, setidaknya kita bisa mengucap lafaz alhamdulillah gitu. Bagaimana anak-anak, apakah sudah jelas? Jelas. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Cukup? Cukup. Ada yang ditanya? Nggak ada? Berarti jelas ya? Jelas banget. Alhamdulillah. Berarti kita cukupkan di sini ya, karena jamnya sudah habis. Bapak juga akan pindah kelas sebelah. Jamnya Bapak banyak sih soalnya hari ini. Sibuk ya Pak? Oh sibuk banget. Dadah, kita cukupkan ya dengan mengucap lafal alhamdulillah. Semoga pelajaran pada siang hari ini mendapatkan manfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan untuk kehidupan sehari-hari kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Habis ini pelajaran siapa? Cici Pak. Oh, Fikri ya. Gurunya Sandi ya? Iya Pak. Baik. Terima kasih anak-anak ya. Bapak izin dulu. Pak. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum.